tentang CBP rupiah karena menurut survei itu banyak uang-uang di masyarakat kita yang tidak layak edar. Kalian pernah kan nerima uang tuh kotor gitu. Ih, uangnya kotor. Ih, uangnya kok sobek dikit gitu. Terus bolong. Terus ada yang udah gak layak edar gitu, kayak habis diremas gitu. Pernah nggak? Pertanyaan ibu sekarang dari kalian sendiri kan kita tuh berubah untuk CBP itu dari diri sendiri. Pertanyaan ibu sekarang up. Dompetnya bentuk panjang atau pendek? Nah, sebenarnya penggunaan dompet pendek boleh ibu lihat seperti ini. Maaf ya, uangnya tidak tahu. Ini adalah salah satu bentuk tidak cinta rupiah. Ya, harusnya pakai dompet panjang. Kenapa? Oke, tangannya digini dulu. 5J. Tahu nggak 5J itu apa? J-nya itu kan jangan. Nah, di sini ada 5J nih. Jangan dilipat salah satunya. Kalau pakai dompet pendek, itu uang kita terlipat. Ya kan? Kemudian yang berikutnya, jangan di staples. Sedangkan kita seringnya kan uang ini staples supaya nggak bercecer. Itu juga tidak bagus, merusak keadaan uang rupiah. Oke? Nah, kemudian jangan diremas. Kita sering tuh makan kecil juga dikasih uang, dan yang kecil itu diuntel-untel di tangannya, diremas. Nah, itu juga merusak uang. Kemudian jangan dibasahi. Ya, uang dibasahin ya. Apa sih yang cuci uang? Tapi apa tahu kan ada yang cuci uang, bukan pencucian uang ya. Kalau pencucian uang berarti dia melanggar hukum, menipu gitu ya, dan bahasanya berbeda. Terus yang kelima adalah jangan coret. Kalian pernah nggak terima uang ada tulisannya? Ada. Itu nggak boleh, jelas kan? Jadi 5J itu jangan dicoret, jangan distaples, jangan diremas, jangan dilipat, dan jangan dibasahi. Oke? Supaya keadaan uang kita tuh bagus, rapi, bersih. Senang nggak ngeliat ibu ngomong baru? Senang. Nah, gimana sih? Kan ibu tadi bilang 3 CBP. C-nya itu adalah cinta. Cinta uang. Ya, uang kita harus mencintai uang kita. Karena di uang kita ini ada banyak hal yang tersimpan. Pertama, bentuk kita tadi itu 5J, menjaga keadaan uang. Oke? Supaya bersih, rapi. Kemudian, tapi 3 cinta di sini adalah yang pertama, mengenali uang kita. Kita bisa membedakan uang kita bisa membedakan uang palsu dan uang asli. Jangan sampai nih kita jadi korban pengedaran uang palsu. Karena nggak tahu yang asli dan yang palsu. Atau kita malah yang jadi pengedar. Jangan hukum. Ya? Oke. Cara mengenalinya gimana? Pertama, 3. Apa yang tahu? Yang biasa orang apa? Biasanya orang itu bilang membedakan uang palsu dengan uang asli. Iklan itu 3D. Ada yang tahu D-nya itu apa? Diraba dulu. Kita raba-raba uangnya. Salah. Dilihat dulu uangnya. Coba kalian lihat uang kalian. Sudah. Ini uangnya 20. Ini uangnya 20. Ini uangnya 2000. Kita lihat dulu bentuk fisik uangnya. Pertama ada benang pengamannya. Coba yang 100, uang 100, ada uang 50, uang 20 dilihat di sini ada benang pengamannya. Nah, bukan uang nominal yang lain nggak ada, tapi tidak terlihat. Makanya harus yang berikutnya. Habis dilihat, diraba-raba, ada bentuk kasarnya. Oke? Kemudian
uang tidak layak edar, entah itu sobek, entah itu sudah terlalu kotor, atau silahkan digunakan ke bank. Nanti ada syarat-syaratnya dikasih tahu di sana. Kalau ukurannya jangan sampai uangnya disobek, kan nggak boleh. Nah, disobek baru ditukar, nggak bisa. Jadi uang harus 75% bagian yang ada baru bisa ditukar. Oke? Dengan 3D dilipat, diraba, diraba. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang mau nanya nih? Apa kalian pernah mikir uang itu gimana sih supaya orang yang tidak bisa melihat tahu nominal 10.000 dengan nominal 50.000? Oke? Di sini ada di pikiran uang kalian garis 2. Ada? Nah, sekarang aku tanya yang 2.000 garisnya berapa pasang? Yang 5.000 berapa pasang? 5. Yang 100.000? 1. Nah, semakin tinggi nominalnya, semakin sedikit garis ini. Ya? Yang ini. Coba diraba. Masuk kan? Nah. Tadi itu bentuk mengenali uang. Sekarang merawat dan menjaga. Tadi udah dijelaskan 5 apa? 5D. Sudah cinta, kita harus bangga. Sama lihat uang kalian ada gambar pahlawan. Ada gambar tari-tarian. Ada tempat wisata atau alam Indonesia. Nah, di situ karena di uang itu ada tanda jasa pahlawan kita, ada budaya, flora dan fauna khas Indonesia. Jadi kita harus bangga. Sebagai selain itu uang juga jadi alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Indonesia. Makanya fungsinya menjadi pemersatu bangsa. Jadi dipakai nih mau di kota, di desa, mau di pelosok-pelosok, di perbatasan negara Indonesia kita harus pakai uang. Sama juga kan kalian keluar negeri kalian harus pegang. Sama juga orang ke dalam negeri kita kalau pakai dalam bentuk fisik harus tukar dulu jadi uang pikir. Oke? Sudah cinta, sudah bangga, sekarang harus paham. Paham penggunaan uang itu bagaimana? Hidup boros nih, boros belanja. Itu tidak termasuk paham bertransaksi. Ya, jadi kita harus hemat, berbelanja secukupnya, seperlunya, walaupun uangnya banyak. Amin. Ya, bertransaksi, berbelanja, berhemat, itu cara kita paham. Bertransaksinya, sekarang kalian punya alat belanja elektronik ya, di kantin sekolah kalian bisa tap, saldonya habis. Ibu, tolong transferisikan rekening saya mau belanja. Nah, itu termasuk bentuk uang elektronik, ya. Nah, kalau uang elektronik apa yang harus diwaspadai? Bahaya cyber. Jadi data-data kita itu yang harus diwaspadai karena saldo kita itu bisa berkurang kalau orang-orang lagi ngambil data-data kita, mau di bank, mau di rekening kita, atau sekarang tinggal pakai HP bayar apa-apa, ya kan? Nah, itu harus paham cara bertransaksi yang baik dan benar. Ada pertanyaan? Jadi mulailah dari diri sendiri. Sederhananya pakai dompet gadang. Ini enak dibawa ya, tapi tidak cinta rupiah. Kita harus dimulai dari diri sendiri. Karena kita cinta rupiah sama dengan mencintai negara kita. Kita bangga sama pahlawannya yang berjuang untuk kemerdekaan kita. Kita bangga dengan budaya Indonesia yang diterapkan yang ada di jasa rupiah. Ya, dari Sabang sampai Merauke di pelosok-pelosok Indonesia semua pakai rupiah. Kemudian kita harus paham bertransaksi supaya tidak menjadi orang yang menjadi korban atau pelaku penyebaran uang palsu, penipuan, karena melanggar hukum. Ibu punya tagline. Kalau ibu bilang SMP Muhammadiyah 3 Al-Mujahidin, ya
jawabannya?